Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang anime manga Tengoku Daimakyo atau Heavenly Delusion yang kini sudah memasuki chapter terbaru. Chapter 57 manga karangan Ishiguro Masakazu ini baru saja keluar. Dan di chapter ini ada banyak rahasia tentang Akademi Takahara dan siswa-siswanya yang terbongkar. Semua ini bermula dari pembicaraan Aoshima dengan Kiroko dan Maru usai mengalahkan Hirupan Julas yang dulunya dikenal dengan siswa Akademi Takahara yang bernama Anzu. Nah, sebelum saya lanjut membahas chapter ini, terlebih dahulu saya akan membahas chapter sebelumnya di mana Michika berhasil mengendalikan wujud Hiruko-nya untuk membasmi Hirukoan Julas. Sementara Maru dengan bantuan Michika turut memusnahkan inti Hirukoan Julas. Nah, menariknya, setelah memusnahkan Hirukoan Julas, Aoshima berbicara tentangnya. Disinilah Aoshima berkata kalau Maru kemungkinan besar merupakan anak dari Tokyo dan Kona. Aoshima juga mengungkapkan bahwa Tokyo dan Kona hingga kini masih hidup dan belum menjadi Hiruko. Jika penasaran dengan pembahasan di chapter 56, silakan klik link di kolom deskripsi. Nah, kalau sudah paham, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Chapter 57 dibuka dengan memperlihatkan panel Maru yang sedang membayangkan takdirnya. Maru kemudian kembali mengingat pembicaraannya dengan Aoshima yang mengatakan bahwa tujuan Akademi Takahara diciptakan untuk membuat sebuah kehidupan yang utopis pasca peradaban dunia runtuh. Kehidupan utopia yang dimaksud sama seperti surga, di mana di dalam kehidupan itu, manusia memiliki kekuatan super dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Peradaban yang ingin diciptakan di Akademi Takahara ini ialah peradaban yang lebih maju. Itulah mengapa kami Nagashino menyebut akademi ini dengan proyek surga, karena memang dunia yang ingin diciptakan sama seperti surga. Aoshima kemudian kembali bertanya pada Kiroko dan Maru mengenai apakah mereka mengetahui tentang komputer atau seputar artificial intelligence dan kecerdasan buatan. Kiroko pun menjawab kalau dia yang merupakan generasi pasca apokalips tidak mengetahui hal itu. Sementara Maru berkata kalau dia hanya menemukan hal seperti itu di dalam manga yang dibacanya. Aoshima pun mengatakan bahwa di Akademi Takahara ada sebuah robot artificial intelligence yang bernama Mina. Mina merupakan sebuah robot kecerdasan buatan yang memiliki cukup pengetahuan untuk bersaing dengan manusia dan dapat melakukan perhitungan dengan sangat cepat. Robot ini juga mampu lebih banyak belajar dari waktu ke waktu untuk kemudian menjadi lebih cerdas. Nah, di Akademi Takahara inilah, Mina dibantu untuk mempelajari ilmu kedokteran dengan melibatkan para ilmuwan, staf, siswa, serta kandidat lain. Mereka kemudian dihubungkan dengan Mina selama mereka masih hidup dengan cara otaknya dihubungkan melalui kabel yang terhubung langsung di inti Mina, melalui 4 tabung milik Mina. 4 tabung Mina ini sudah pernah diperlihatkan di dalam chapter maupun animenya, di mana saat itu Aoshima terlihat menyelidiki seluk-beluk Mina ini. Dengan cara ini, Mina dapat menggunakan tubuh mereka dengan bebas untuk melakukan tes uji dan eksperimen dengan mempelajari informasi tubuh manusia. Melalui studi eksperimen ini, Mina akhirnya mampu melakukan pengeditan genom lanjutan pada sel telur yang telah dibuahi. Dengan kata lain, Mina dapat menciptakan berbagai jenis manusia super yang berbeda. Sebuah ras manusia baru dengan kekuatan yang terpisah dari manusia biasa. Aoshima kemudian melanjutkan bahwa tempat di mana ras baru itu lahir dan dibesarkan berada di fasilitas Pulau Izokunue yang juga dikenal sebagai surga. Kiroko kemudian bertanya kalau memang siswa-siswa ini manusia super, siapakah yang melahirkan mereka? Karena manusia super pun pasti memiliki orang tua juga. Aoshima lalu menjawab bahwa mereka diciptakan oleh Mina melalui rahim buatan. Para siswa itu mendapatkan donor sperma dan sel telur dari para pendonornya. Donor sperma dan sel telur ini kemudian dipakai untuk merancang dan melahirkan manusia super, sebuah ras manusia baru tanpa konsepsi tentang jenis kelamin dan hidup bersama di surga. Kehidupan utopis ini layaknya surga karena daging diperoleh tanpa membunuh hewan, sayuran tumbuh tanpa ditanam, serta sebuah kehidupan yang sungguh indah dan sangat murni. Dan Mina bertanggung jawab atas semua perkawinan yang melahirkan manusia super ini. Setelah melihat keberhasilan di Akademi Takahara, Aoshima kemudian berkata bahwa kehidupan utopia ini direncanakan akan diperluas di luar Pulau Izokunue setelah bencana besar. Perkataan Aoshima ini bukannya tanpa dasar, karena sebelumnya Mina sudah memprediksi kalau bencana besar berupa tabrakan asteroid akan terjadi pada November 2024. Kiroko kemudian kembali bilang, tapi semua rencana ini malah gagal dan berbeda bukan? Aoshima pun mengiyakannya. Dia mengatakan bahwa anak-anak di Akademi Takahara tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Namun Tuhan menghukum mereka dengan penyakit yang jika tertular, mengubah mereka menjadi monster yang sangat berbahaya. Kiroko kemudian berujar dengan melontarkan kata,
Jadi Anjulas itu Hiroko dari siswa Akademi Takahara? Aoshima lalu membalas dengan berkata, dia berasal dari siswa yang saya kenal dengan sangat baik. Dalam hal ini adalah Anzu. Yang membingungkan bagi Aoshima, meski surga atau Akademi Takahara diawasi dengan ketat, Tokyo yang mana merupakan siswa masih bisa dihamili oleh Kona dan melahirkan bayi kembar Maru dan Yamato. Pernyataan Aoshima ini bisa saja berarti kalau Tokyo memang memiliki kemampuan yang membuat dirinya bisa tidak terlihat di hadapan kamera pengawas. Ini juga pernah dilakukan Tokyo saat menyelinap masuk ke ruangan bayi Hiroko bersama Kuku tanpa bisa dideteksi oleh CCTV. Mendengar pernyataan itu, Hiroko pun terheran-heran mengapa siswa Akademi Takahara bisa bercinta mengingat mereka tak pernah diajari konsep tentang seks. Perkataan Hiroko ini sedikit membuat wajah Maru memerah. Aoshima kemudian mengakui kalau dia bersama Dr. Sawatari alias Sakota Teruhiko kemudian mendirikan Kementerian Rekonstruksi. Kementerian ini mereka dirikan untuk menebus kesalahan mereka yang gagal memprediksi penyakit misterius siswa Takahara yang menyebabkan mereka menjadi monster. Nah, fasilitas Nara dan Ibaraki sebenarnya ingin dijadikan sebagai tempat untuk mempelajari sayuran dan daging cloning, dan direncanakan menjadi pusat-pusat generasi baru proyek surga setelah bencana besar. Namun karena proyek surga itu tak berhasil, kedua fasilitas itu pun kini digunakan oleh Kementerian Rekonstruksi sebagai markas operasi. Sebagai alumni Akademi Takahara, Aoshima menyebut dirinya bersama Sawatari mengambil tanggung jawab untuk membangun kembali dunia yang sudah hancur ini. Dia pun menyebut dirinya menyesal atas dunia yang mereka tinggalkan untuk generasi Kiruko dan Maru. Kiruko kemudian menyela perkataan Aoshima dengan berkata bahwa dunia yang kini mereka alami berjalan sebagaimana adanya. Kiruko pun dengan lantang menyuruh Aoshima dan Dr. Sawatari untuk berhenti mencampuri semua masalah orang lain untuk diselesaikan. Bahwa generasi Kiruko tidak membutuhkan belas kasihan dari Aoshima dan rekan-rekannya. Di sini jelas terlihat kalau Kiruko mencoba mengkritik kaum tua yang merasa tahu segalanya. Kiruko kemudian mengajak Maru untuk pergi setelah merasa penjelasan Aoshima sudah cukup baginya. Setelah menemui Dr. Aoshima, Kiruko dan Maru akhirnya sudah mengetahui kalau Hiroko yang sebelumnya mereka temui merupakan manusia super, dalam hal ini siswa Akademi Takahara. Hiroko kemudian menyadari bahwa suatu saat Maru pun bisa menjadi Hiroko jika nantinya dia mengidap penyakit yang diderita oleh para siswa. Namun Hiroko mencoba menghibur Maru bahwasanya semua pada akhirnya juga akan mengalami hal yang sama, bahwa mati adalah akhir dari kehidupan manusia. Setelah mendengarkan hal itu, Maru kemudian terbangun dari lamunannya. Dia pun menyadari bagaimanapun takdirnya ke depannya, jika dia berhasil bertemu dengan orang tuanya dan kembarannya, maka waktunya bersama Hiroko juga berakhir. Sepertinya Maru merasa berat berpisah dengan Hiroko yang sudah dianggap sebagai kakak perempuannya. Sebelum Maru dan Hiroko meninggalkan Kementerian Rekonstruksi, mereka kemudian diberikan hadiah oleh Aoshima berupa salah satu robot AI yang akan memandu perjalanannya mencari Yamato. Robot ini merupakan salah satu robot yang berada di Akademi Takahara yang sebelumnya mengajari para siswa-siswa Akademi Takahara tentang pelajaran. Maru sebenarnya keberatan mengingat robot itu menggunakan space di dalam mobil yang biasa mereka gunakan untuk tidur. Namun Hiroko melarangnya berkata begitu, mengingat robot itu lebih kejam dibandingkan Aoshima. Robot itu pun mengaku mengetahui keberadaan Yamato setelah sebelumnya mereka sempat bersama di Pulau Izokunue. Di panel selanjutnya, terlihat Michika bersama dua petugas dari Kementerian Rekonstruksi yang hendak kembali ke Ibaraki. Sebelumnya, Michika ditugaskan untuk menangkap Hiroko dan Maru yang sudah mengacau di Kansai setelah sebelumnya hampir membunuh Robin. Michika yang gagal melakukan itu kemudian meminta rekannya untuk mengatakan kepada bosnya bahwa sebenarnya dia berhasil menangkap Hiroko dan Maru. Namun karena situasinya berbalik, Hiroko dan Maru kemudian kabur. Michika lalu pasrah jika Kementerian Rekonstruksi di Kansai mencari pemburu baru untuk menggantikan dirinya. Panel ini menandakan kalau Michika yang sebelumnya berubah dalam mode monster saat melawan Anjulas ternyata masih bisa hidup dan kembali ke mode normal. Di panel terakhir, terlihat robot yang menemani Hiroko dan Maru mengaku kalau ini merupakan perjalanan panjangnya untuk pertama kalinya. Dia pun meminta Maru untuk tidak memanggilnya dengan sebutan robot mengingat dia memiliki nama. Robot itu pun mengaku kalau dia bernama Nata, dan nama ini telah ia sandang sudah cukup lama. Nah, Nata sendiri sebenarnya nama dari salah satu siswa Akademi Takahara yang tewas pada saat penyerangan di Akademi Takahara. Tubuh Nata inilah yang akhirnya digunakan oleh Kaminaka Shino yang sebelumnya terjebak di tubuh Tokyo yang mengeras ketika Shino ingin mengambil anaknya.
Menarik melihat apakah kesadaran Nata ini adalah kesadaran siswa Akademi Takahara atau bukan. Nah, demikianlah spoiler dan pembahasan saya mengenai chapter terbaru Tengoku Daimakyo. Satu persatu rahasia di dunia pasca apokalips ini pun akhirnya terbongkar. Dan kita akhirnya mengetahui kalau Mina terlibat pada penciptaan Hiroko ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Jika ada yang ingin ditambahkan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Ruang Sensei, pamit undur diri.